Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Ibu Liandra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menyusun proposal skripsi dengan baik dan benar untuk mahasiswa akuntansi S1. Mari sama-sama kita lihat video pembahasannya. Tahap awal dalam penyusunan skripsi adalah membuat proposal. Bagian awal ketika membuat proposal adalah sampul atau cover. Namun tentunya, seorang mahasiswa harus terlebih dahulu menentukan topik apa yang akan diteliti. Pada sampul atau cover, dituliskan judul skripsi, logo universitas, nama dan NIM mahasiswa, nama program studi, fakultas, universitas, kota, dan tahun. Lanjut setelah cover adalah bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang penelitian, di mana menjelaskan variabel utama penelitian termasuk fenomena melalui pendekatan research gap dan atau empirical gap yang penjelasannya menekankan pada kemenarikan atau pentingnya suatu fenomena baik dengan menampilkan data kuantitatif dan atau data kualitatif. Nah, silahkan susun bab 1 dimulai dengan kalimat pendahuluan seperti pada era globalisasi atau semakin berkembangnya perekonomian dan bla 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 bla. Kemudian lanjutkan dengan fenomena terkait Y yang akan kalian teliti. Usahakan fenomena ini yang terbaru, jangan terlalu lama seperti fenomena 2 tahun ke belakang misalnya. Kemudian, lanjutkan dengan definisi singkat tiap variabel yang akan diteliti, dilanjutkan dengan ringkasan hasil penelitian terdahulu. Dan untuk akhirnya, kalian harus jelaskan mengapa kalian tertarik meneliti variabel ini. Secara tegas, rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan penelitian yang mengukur dengan tepat dan akurat atas suatu fenomena yang hendak diteliti. Biasanya, rumusan masalah ditanyakan dengan bentuk apakah X berpengaruh terhadap Y, seperti pada contoh di gambar. Kemudian, tujuan penelitian merupakan pernyataan tentang apa yang akan dicapai dalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Bentuk pernyataan wajib menjawab rumusan masalah secara deklaratif, ringkas, dan jelas sesuai dengan permasalahan dan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian. Manfaat penelitian merupakan bentuk pernyataan tentang kontribusi hasil penelitian secara lebih spesifik, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, regulator, maupun untuk keperluan praktis. Biasanya, manfaat penelitian akan dituliskan menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Subbab akhir dari bab 1 pendahuluan adalah sistematika penulisan yang menjelaskan hal-hal pokok yang akan ditulis di dalam skripsi dan disusun secara sistematis sebagaimana diatur dalam buku pedoman tugas akhir Fakultas Ekonomi. Biasanya, sistematika penulisan akan menjabarkan secara singkat isi dari setiap bab. Tinjauan pustaka merupakan bagian penting yang tidak boleh hilang dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Berisikan mengenai sejumlah teori serta pendapat ahli terhadap fokus penelitian yang ingin dilakukan. Yang pertama, 2.1 Landasan teori, mengemukakan grand teori, middle theory, dan atau apply theory yang berkaitan dengan fenomena penelitian yang bersumber dari buku atau jurnal ilmiah. Namun, tidak diperkenankan menggunakan teori yang bersumber dari media online atau internet dalam bentuk apapun seperti dari blogspot, website, dan lain-lain. Contoh teori yang biasa dipakai dalam penelitian kita adalah teori agensi, teori sinyal, teori legitimasi, atau teori stakeholder.
Ketika menuliskan teori, mulai dengan definisi teori tersebut, kemudian buatkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dengan teori yang digunakan. Tidak boleh asal mengambil teori ya. Setelah landasan teori, kita akan menyusun penelitian terdahulu berupa tabel yang memuat informasi jurnal ilmiah yang digunakan di dalam penelitian, meliputi nama peneliti, nama jurnal, volume dan nomor jurnal, halaman artikel, judul penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Jurnal ilmiah yang dimaksud adalah artikel yang memiliki relevansi dengan fenomena yang diteliti dengan batas kewajaran jurnal ilmiah paling lama diterbitkan adalah 7 tahun dan jumlah jurnal ilmiah yang diwajibkan dengan perbandingan satu variabel menggunakan 3 jurnal ilmiah. Untuk contoh dari tabel penelitian terdahulu, silahkan lihat tabel 2.1 ya. Setelah membuat tabel penelitian terdahulu, buatlah kerangka berpikir berupa penjelasan atau argumentasi penulis mengenai hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang didasarkan pada landasan teori dan jurnal ilmiah yang digunakan. Pada bagian akhir penjelasan, ditampilkan gambar atau model kerangka berpikir penelitian sebagai gambaran dari konsep yang hendak dibangun. Contoh kerangka berpikir seperti pada digambar. Cukup buat kerangka sederhana seperti itu. Pengembangan hipotesis merupakan kesimpulan teoritis atau dugaan penelitian yang bersifat sementara. Dinyatakan dengan kalimat tegas yang menjawab rumusan masalah dan konsisten dengan tujuan penelitian. Pernyataan hipotesis diawali dengan pemaparan penelitian terdahulu yang relevan. Silahkan susun hipotesis dimulai dari definisi, kemudian hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung atau tidak mendukung, dan kemudian jangan lupa berikan logika berpikirnya. Misalnya, jika X naik, maka Y naik atau sebaliknya. Untuk contoh hipotesis ada di gambar ya, boleh membuat H1 saja, atau HO untuk tidak, dan H1 untuk yang berpengaruhnya. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. 3.1 Jenis penelitian. Jenis penelitian yang bisa menjadi referensimu yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan melalui teknik pengukuran cermat terhadap variabel-variabel tertentu. Sehingga dari penelitian tersebut akan menghasilkan simpulan-simpulan yang dapat digeneralisasikan dan terlepas dari konteks waktu dan situasi serta jenis data yang dikumpulkan, terutama data kuantitatif. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi. Untuk jenis penelitian pada mahasiswa akuntansi biasanya menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kemudian, ada tempat dan waktu penelitian yang mengemukakan alamat objek penelitian disertai alasannya dan membuat tabel jadwal penelitian yang dimulai dari penyusunan hingga sidang skripsi. Misal, kalian memilih tempat penelitian di Bursa Efek Indonesia dengan waktu penelitian 6 bulan saja. Berikutnya ada operasional variabel penelitian yang berupa tabel yang memuat informasi mengenai definisi operasional variabel, indikator, dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Pakai jurnal terdahulu untuk menentukan indikator yang ingin kalian gunakan. Berikutnya ada populasi dan sampel yang menjelaskan secara definitif karakteristik yang menjadi satuan penelitian, populasi dan karakteristiknya, besar sampel yang diambil, serta teknik dan cara pengambilan sampelnya. Misalnya, kalian ambil populasi perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 5 tahun.
Kemudian, kalian mau menggunakan sampel dengan teknik purposive sampling. Kemudian, kalian jelaskan kriteria pengambilan sampelnya. Setelah populasi dan sampel, kemudian adalah teknik pengumpulan data yang menjelaskan secara definitif teknik pengumpulan data, mengemukakan teknik yang digunakan dan skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Untuk data primer, kalian bisa gunakan wawancara atau angket kuesioner. Dan untuk data sekunder, biasanya menggunakan studi kepustakaan atau dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data menjelaskan secara definitif teknik analisis apa yang digunakan dan mengemukakan seluruh analisis yang diperlukan di dalam menguji dan memaparkan data hasil penelitian secara sistematis. Pengujian dilakukan bertahap berdasarkan kaidah keilmuan. Biasanya, untuk penelitian kuantitatif dan dengan data sekunder, berikut teknik analisis data yang sering digunakan. Terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, di dalamnya terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda. Di dalamnya terdapat uji koefisien determinasi, uji F simultan, dan uji T parsial. Selanjutnya, bagian akhir dari proposal skripsi kalian adalah daftar pustaka yang memuat semua bahan rujukan yang dipergunakan di dalam penulisan skripsi sebagaimana diatur dalam buku pedoman tugas akhir Fakultas Ekonomi. Dan berikut teknik penulisan daftar pustakanya. Selamat menyusun proposal skripsi. Terima kasih ya sudah mengikuti video penjelasan ini hingga akhir. Jika kalian masih ada pertanyaan ataupun kalian ingin mendiskusikan judul proposal kalian, langsung saja hubungi saya via WhatsApp. Sampai bertemu di video selanjutnya.